Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki, yang insya Allah akan berbagi tips yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Video ini saya mau bikin tips mencari lowongan pekerjaan. Jadi sebenarnya saya itu bukan orang HR di perusahaan tinggi ya, perusahaan besar. Cuman saya owner dari UMKM dan sudah 5 tahun full time bisnis. Sebelumnya saya sudah bisnis dan saya sudah bertemu berbagai macam orang yang ngelamar kerjaan ke perusahaan saya. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman saya bisa membantu teman-teman untuk ngelamar pekerjaan. Oke, kita mulai aja langsung. Tips mencari lowongan pekerjaan yang pertama itu nyarinya di mana? Nyari di mana? Nah, sebenarnya sekarang itu udah banyak banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cari di Instagram, Facebook, bahkan di googling pun udah enak banget. Jadi nanti saya akan praktekkan. Kalau kita googling lowongan pekerjaan, dia akan ada smart result, atau kayak seperti kalau kita search Arsenal gitu. Arsenal akan muncul pertandingan-pertandingannya, skornya, pemainnya itu nggak harus apa maksudnya, dia ada di bagian paling atas dan itu enak banget kita mencoba googlingnya. Lalu ada lagi WhatsApp group, lalu ada lagi kayak yang marketplace ya, atau website-website resmi seperti OLX, lalu ada Jobstreet dan ada JobsDB. Lalu yang baru saya tahu ada dari Google itu namanya Kormo. Nah, ini udah banyak banget lowongan pekerjaannya, udah banyak banget orang yang posting lowongan pekerjaannya. Jadi teman-teman, modalnya untuk cari lowongan pekerjaan itu cuma tiga sebetulnya. Pertama adalah internet, kedua adalah niat, ketiga adalah baca. Jadi banyak yang nggak punya pekerjaan, dia nggak mau nyari di internet, nggak ada niatnya, sama nggak mau baca lowongan-lowongan apa aja sih yang ada di internet sekarang. Oke, saya kasih tahu nih ya. Pertama yang Instagram, saya akan kasih lihat. Facebook dulu deh. Jadi kalau Facebook, teman-teman tinggal masuk aja ke Facebook teman-teman, lalu tinggal cari aja di sini lowongan kerja. Di situ banyak banget ada page dan lain sebagainya. Yang saya sarankan itu masuk aja ke grup. Nah, di grup ini banyak banget. Tinggal ask to join aja, tinggal mencoba masuk. Bisa dilihat ini setiap hari ada sekitar 630 post. Jadi banyak banget. Cuman kekurangannya kalau di Facebook ini, dia open alias siapa saja boleh masuk kecuali adminnya nolak ya. Jadi yang posting loker pun gak hanya dari perusahaan, tapi dari rumah tangga atau perusahaan apa, usaha-usaha kecil seperti nyari waiters, nyari ini, ya nggak apa-apa. Teman-teman tinggal ikut aja, join aja di grup-grup ini. Lebih bagus lagi kalau teman-teman searchnya adalah lowongan kerja misalkan Bandung, kalau teman-teman orang Bandung. Ingat ya, tips dari saya ikutnya di grup, bukan di post, bukan di lain-lain, tapi di grup. Ini Facebook. Lalu yang kedua bisa lewat Instagram, masuk aja ke Instagram. Ini Instagram ini saya ya, apa bisnis saya. Langsung search aja lowongan kerja. Ini banyak banget akun-akun, mulai dari lowongan kerja Bandung, Bandung Cimahi, karena saya domisili di Cimahi ya. Jadi yang muncul seperti ini. Kalau teman-teman domisili di Bogor, masuk aja lowongan kerja Bogor. Nah, ini udah banyak banget. Tinggal follow aja. Gampang kan, informasinya sudah muncul. Ini ada bisa dilihat postingnya kapan, berarti lowongan kerjanya kemungkinan besar. Kalau baru posting belum terisi, teman-teman tinggal baca terus nanti tinggal apply. Keuntungannya kalau lewat IG, jadi mereka itu yang akun-akun loker ini, seperti contohnya Info Loker Bandung ya. Ini saya hampir setiap saya membuka lowongan pekerjaan, saya akan posting di sini, dan ini bayar teman-teman. Jadi perusahaan yang mau posting di sini ini bayar, jadi bisa dijamin ini nggak hoax ya. Lalu keuntungannya lagi di sini jelas akunnya dan bisa sesuai kota juga. Misalkan Jakarta, Infoloker Jakarta itu banyak banget. Tinggal follow aja satu-satu. Lalu cari lowongan-lowongan yang mungkin pas dengan teman-teman. Ini lalu selain di Facebook ada juga di Google. Nah, ini yang paling keren yang saya baru nemu. Tinggal search aja lowongan kerja. Nah, bisa dilihat di sini ada jobs tulisannya. Ini klik aja di sini.
Lalu Google akan mensortir semua lowongan kerja yang ada di indexing Google atau yang ada di database-nya Google. Saya nggak tahu seakurat apa, cuman kalau yang lebih akurat memang di Facebook atau di Instagram. Kalau di Google ini saya belum tahu seakurat apa, cuman dia udah jelas banget. Kalau teman-teman mau nyari jadi artis misalkan, ini ada yang nyari graphic designer dan lain sebagainya. Lalu bisa juga based on location, misalkan di Bandung, Cileunyi dan lain sebagainya. Lalu bahasanya juga bisa. Lalu perusahaannya mana sih yang mencari, misalkan ini ada Agate, perusahaan eh, developer game terbesar se Indonesia ya, katanya sih se Asia atau se Asia Tenggara lah setidaknya. Ini udah enak banget. Cuman saya jujur belum pernah nyobain posting di sini atau apakah ini harus bayar ke Google atau enggak. Cuman ini keren banget dari Google. Jadi tinggal googling aja, masukin lowongan kerja, tinggal pilih mana yang teman-teman sukai. Lalu WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini agak-agak tricky, teman-teman. Hati-hati masuk ke WhatsApp group yang spam ya. Jadi biasanya itu muncul di Facebook. Jadi kalau udah join grup Facebook, nanti akan ada link untuk WhatsApp group lowongan pekerjaan. Di situ cari-cari aja. Nanti tinggal join ya, cuman hati-hati karena WhatsApp group terlalu liar lagi, lebih liar lagi daripada Facebook. Jadi hati-hati aja, siapa tahu lowongan kerjaannya bohongan atau penipuan dan lain sebagainya. Kuncinya satu supaya nggak ketipu, jangan pernah keluarin transfer ke perusahaan yang mau meng-hire Anda atau mau memperkerjakan Anda, karena nggak mungkin perusahaan itu minta bayaran dari Anda sebagai calon pekerja. Selanjutnya ada website yang sudah lama di marketplace lowongan pekerjaannya seperti jobstreet.com, jobstreet.co.id. Nah, jobstreet.co.id ini lebih profesional lagi. Lalu ada JobsDB, lalu ada lagi Kormo. Ini Kormo baru dari Google. Saya nggak tahu, belum pernah coba. Cuman ini sepertinya masih terbatas untuk bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang menggunakan Kormo ini karena baru banget. Lalu sumber lainnya itu bisa dari tentu dari info teman, info saudara, mailing list. Nah, mailing list kalau di kampus saya masih rame itu mailing list untuk memposting lowongan pekerjaan. Jadi saya rekap, pertama untuk mencari infonya dulu ya. Saya baru ngasih info baru tips nyari di mana. Pertama Instagram atau Facebook, saran saya dua itu dulu. Lalu Google boleh coba, walaupun saya belum pernah coba. Lalu kalau dari Facebook ini ada mengarahkan ke WA Group, ikutan aja, tapi hati-hati penipuan. Itu mungkin update-nya akan lebih cepat. Lalu kalau mau lebih profesional lagi bisa ke OLX. OLX nggak terlalu profesional, maaf ya. OLX kurang lebih sama seperti Facebook sama Instagram lah. Kalau mau lebih profesional bisa ke JobStreet, JobsDB. Karena yang perusahaan yang daftar di JobStreet atau JobsDB ini dia bayar kalau mau posting lowongan pekerjaan. Lalu bisa Kormo, ini baru dari Google, saya belum pernah coba. Oke, sekali lagi modalnya adalah niat, internet, dan mau baca. Tips selanjutnya untuk mencari lowongan pekerjaan adalah loker yang bagaimana sih? Loker yang bagaimana? Nah, oke, udah tahu informasi loker itu ada di mana aja, bisa dicari. Cuman kayak saya mau nge-apply yang mana nih, saya mau melamar yang mana. Nah, ini juga saya akan kasih tahu sesuai dengan pengalaman saya. Pertama yang teman-teman harus tanyakan ke diri teman-teman adalah cita-cita. Nah, ini sebenarnya lucu ya, kita semakin dewasa itu semakin gak punya cita-cita. Itu saya sudah bahas di YouTube video YouTube saya yang lain, tinggal diubah aja. Jadi kalau Anda ditanya cita-citanya apa terus Anda bingung, tenang, bukan hanya Anda aja, banyak orang lain di sana. Cuman saran saya, kalau nggak punya cita-cita artinya nggak punya tujuan hidup. Kalau saya sebagai muslim ya setidaknya cita-cita saya adalah husnul khotimah. Setidaknya cita-cita saya adalah masuk surga. Nah, itu penting punya cita-cita. Jadi kalau teman-teman nggak tahu jawabannya apa, ditanya cita-citanya apa dan nggak tahu, nah untung saya kasih tipsnya. Tapi kalau teman-teman tahu, saya rasa saya nggak perlu lagi ngasih tahu tips untuk nyari pekerjaan. Ya jelas
ikuti apa cita-cita teman-teman. Kalau teman-teman pengen jadi koki terkenal, yang ngelamarnya ke perusahaan restoran mencari koki. Kalau teman-teman mau jadi developer yang jago, ya lamarnya kayak ke Agate tadi atau ke tempat-tempat developer yang lain. Atau kalau teman-teman mau jadi PNS, yang lamarnya ke PNS. Oke, jadi kalau tips loker yang bagaimana, kalau cita-cita teman-teman itu sudah jelas, saya rasa Anda sudah ngerti mencari yang mana. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda bingung mau kemana, nah ini fakta banyak terjadi. Orang tuh lulus kuliah, lulus sekolah, lulus SMK, tapi nggak tahu mau kerja apa. Pertama, teman-teman harus tahu dulu. Sebentar, saya lihat contekan dulu. Harus tahu dulu kompetensi dan keahlian teman-teman. Ini penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu kompetensi dan keahlian teman-teman. Nah, ini nggak melulu sama dengan jurusannya teman-teman ya. Misalkan teman-teman SMK-nya TKJ atau teknik komputer jaringan. Tapi teman-teman sukanya fotografi, itu dua hal yang berbeda. Ikuti apa yang teman-teman bisa, ikuti apa yang teman-teman kompetensinya jago, ikuti apa yang teman-teman ahli. Meskipun beda jurusan sama kuliah sama sekolah. Faktanya memang banyak sekali orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa, itu sangat lumrah. Saya sendiri pun kuliah teknik kelautan, tapi sekarang malah dagang, malah bisnis, malah bikin YouTube seperti ini. Itu nggak nyambung sama jurusan saya. Itu sudah lumrah sekali. Tapi kalau Anda fresh graduate, itu adalah nilai plus. Jadi kalau Anda adalah baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, jurusan Anda adalah nilai plus Anda untuk ngelamar ke suatu pekerjaan. Jadi itu penting. Tapi kalau bukan fresh graduate ya, misalkan ada lowongan untuk mencari orang yang berpengalaman, biasanya jurusan tuh nggak penting. Contohnya saya punya karyawan, dia jago fotografi, tapi jurusannya fisika, kan nggak nyambung ya. Tapi dia memang berpengalaman dan memang jago. Jadi cari apa kompetensi diri Anda, apa keahlian diri Anda, lamarlah yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian diri Anda. Cuman timbul pertanyaan lagi, apa sih kompetensi dan keahlian Anda? Nah, ini juga pertanyaan. Banyak juga kejadian yang orang nggak tahu apa sih kompetensinya. Biar Anda tahu apa kompetensinya, saya coba simplifikasi, saya coba sederhanakan. Yang pertama, tanya ke diri Anda. Anda sukanya apa? Suka main game, tulis aja dulu. Oke, kompetensi saya main game. Suka main gitar, oke, kompetensi saya main gitar. Suka YouTube, oke, kompetensi saya suka jadi content creator. Atau suka fotografi, berarti kompetensi Anda adalah fotografi. Jadi tanya ke diri Anda tuh sukanya apa. Lalu selanjutnya, kalau masih bingung juga, Anda tanya ke diri sendiri bahwa pertanyaan dengan, saya sangat lihai dalam titik. Ini boleh lebih dari satu. Misalkan saya sangat lihai dalam bermain game, ya nggak apa-apa, tulis aja dulu. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan untuk main game, walau alam. Atau saya sangat lihai dalam fotografi, ya itulah berarti kompetensi atau keahlian Anda. Atau saya sangat lihai dalam tidur. Nah, saya nggak tahu apakah ada loker yang mencari orang yang jago tidur ya. Nah, ini tulis aja sebanyak mungkin. Nanti Anda akan melihat bahwa apa sih kompetensi Anda, apa sih keahlian Anda. Kalau masih bingung juga, coba tanya ke diri Anda. Saya lupa waktu jika sedang titik. Misalkan nih, kalau saya akan lupa waktu kalau misalkan saya lagi ngulik data, kalau saya lagi bikin statistik, itu saya lupa waktu banget, tahu-tahu udah azan lagi. Karena memang saya senang. Itulah kompetensi keahlian saya, salah satunya yaitu untuk ngolah data, Excel, spreadsheet dan seterusnya. Atau kalau saya lupa waktu jika sedang main game, baik lagi ke main game, ya nggak apa-apa, tulis aja dulu, siapa tahu ada pekerjaan untuk orang yang jago main game. Atau saya lupa waktu jika sedang fotografi di tempat wisata. Nah, itu adalah keahlian Anda. Oke, insya Allah mudah-mudahan nangkep ya. Kalau nggak nangkep, tinggal tulis saja di komentar di bawah. Untuk selanjutnya saya akan bikin video
saya ulang ya. Saya ulang dulu. Cari lokernya udah tahu di mana, milih loker yang mana, mau ngelamar yang mana juga sudah saya kasih tahu. Nah, cara ngelamarnya ini, cara ngelamar pekerjaannya ini yang banyak orang terjungkil. Makanya nanti ini saya akan pisahkan gak di video ini. Jadi subscribe dulu channel saya, insya Allah akan saya update sesegera mungkin, tergantung waktu, kondisi dan sebagainya. Saya akan ngasih tahu gimana cara ngelamar yang baik, gimana supaya tidak di skip oleh HR, oleh HR dari suatu perusahaan. Karena saya sendiri, saya udah baca ratusan CV, mungkin menerima ribuan email lamaran kerja. Gak mungkin tuh saya baca satu-satu. Saya akan bagi pengalaman mana-mana saja yang akan saya skip, mana-mana saja yang saya abaikan, mana-mana saja yang bahkan langsung saya delete dari email saya, dari email perusahaan saya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu karena video selanjutnya yang lebih krusial dalam mencari pekerjaan. Sekian saja. Jangan lupa untuk tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.